Sebanyak 12 orang masih hilang akibat banjir bandang di Garut. Bagaimana kondisi terkini di Garut? Kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Tengku Zulfan. Ya Tezar, bagaimana perkembangan proses pemindahan dan pencarian korban banjir sejauh ini, Tezar? Reza, hingga saat ini proses pencarian dan juga evakuasi masih terus dilakukan. Dan tadi dimulai sekitar pukul 9 lebih. Seperti biasa memang tim gabungan ini dari berbagai unsur. Dari mulai Basarnas, relawan, kemudian juga unsur TNI dan juga Polri. Kami juga melihat tadi ada BNPB, BPBD juga ada dalam tim SAR gabungan ini. Dan kami melihat memang yang menarik adalah banyaknya relawan. Di sini relawan juga dari berbagai unsur masyarakat, dari masyarakat sipil, kemudian juga ada dari ormas, bahkan dari elemen kampus dan juga dunia pendidikan juga terjun langsung untuk membantu melakukan evakuasi. Dan tidak lupa pula tadi PMI juga turut membantu di sini serta unsur paramedis dan juga unsur medis. Ada 3 titik yang menjadi fokus pencarian hari ini, Eliza. Yang pertama adalah titik Cimacan, kemudian juga yang kedua adalah Lapangan Paris. Ini merupakan kawasan saya berdiri. Cimacan dan Lapangan Paris ini merupakan 2 titik yang paling terdampak akibat banjir bandang yang terjadi Selasa malam. Selain itu, titik ketiga ini adalah sepanjang sungai Cimanuk hingga ke Ciwado. Sebagai informasi bahwa Ciwado ini ada 40 km dari lokasi kejadian. Hal ini memang diakibatkan temuan jenazah kemarin hingga ke Ciwado karena diperkirakan bahwa jenazah tersebut ini terseret arus hingga 40 km ke Ciwado. Untuk saat ini, Eliza, memang korban meninggal dunia dari informasi yang kami dapat sudah mencapai 23 orang yang sudah ditemukan, tapi angka ini, Eliza, ini hanyalah angka sementara karena memang pencarian masih terus dilakukan. Tidak menutup kemungkinan, Eliza, bahwa masih terdapat jenazah yang belum terevakuasi seperti misalnya terseret sungai, begitu, Eliza. Kemudian ini untuk korban hilang, Eliza, ini angkanya masih simpang siur, di mana ketika tadi apel dibacakan bahwa korban hilang hingga saat ini ada sekitar 18 orang dari laporan, tapi ketika kami mengecek ke posko DVI yang berada di sini, ini jumlahnya ada 28 orang. Ini memang masih terjadi kesimpang siuran. Untuk itu memang salah satu fokus pada dalam waktu dekat ini adalah pendirian posko Satgas di Kodim yang nantinya akan menjadi media center. Ini merupakan titik utama untuk media mencari informasi untuk kemudian meminimalisir adanya kesimpang siuran berita, karena hingga saat ini memang banyak pemberitaan yang cukup meresahkan dengan misalnya kemarin di sini sempat beredar informasi bahwa korban yang sudah ditemukan hingga 100 orang, padahal dari informasi resmi yang kami dapatkan dari Rumah Sakit Guntur, di mana ini merupakan untuk mengidentifikasi jenazah yang ditemukan, ini hanya sekitar 23 orang, Eliza. Kemudian memang fokus hari ini adalah terkait dengan pencarian orang. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan normalisasi rumah sakit dan unit kesehatan yang terdampak akibat dari banjir bandang yang terjadi pada Selasa malam. Seperti di belakang saya ini merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet, di mana rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit terbesar di Garut dan menjadi rujukan setiap pasien yang datang ke sini. Dan kita bisa tahu bersama, Eliza, bahwa kemarin ketika Selasa banjir bandang menerjang Garut, ini lantai 1 di sini ini terendam banjir sekitar beberapa sentimeter. Memang beruntungnya bahwa rumah sakit ini berada di area yang lebih tinggi dibandingkan dengan sungai. Jika kita melihat kemarin rumah-rumah hancur hingga ke genteng, tapi rumah sakit ini memang hanya sekitar beberapa sentimeter saja di bawah. Tapi, Eliza, karena ini rumah sakit, ini memang menyebabkan rumah sakit ini hingga saat ini belum dapat beroperasi normal, Eliza. Ini sangat disayangkan mengingat bahwa rumah sakit merupakan hal yang paling penting pada saat kondisi seperti ini, Eliza. Dan kami juga tadi sempat melihat ke dalam rumah sakit, memang banyak sekali kemudian ruangan-ruangan yang penuh dengan lumpur, lantainya penuh dengan lumpur, bahkan di taman-taman di dalam rumah sakit ini, Eliza, endapan lumpur bisa hingga 10 cm, Eliza. Kemudian banyak sekali alat-alat kesehatan yang rusak seperti radiologi, kemudian juga ventilator, sehingga kemudian rumah sakit ini memang belum dapat difungsikan secara optimal hari ini. Namun kepala rumah sakit menjanjikan bahwa besok ini sudah dapat beroperasi dengan normal. Kemudian
Kemudian bantuan ini Eliza, terkait dengan bantuan juga sudah mulai banyak yang berdatangan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Seperti kita tahu juga hari ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, Teten Mas Duki, Kepala Staf Kepresidenan juga hadir di sini untuk memberikan bantuan dari Presiden Joko Widodo sebesar 1,3 miliar rupiah. Kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwa Menteri Hovifah juga sudah hadir untuk memberikan uang kerahiman. Kemudian juga dari pihak swasta kami juga memantau tadi dari pihak Lipo Group sudah memberikan bantuan sebesar 200 juta untuk Garut dan 50 juta untuk Sumedang. Dan sedikit mereview ingatan kita, Eliza, menggambarkan ingatan kita terkait dengan kejadian yang terjadi pada Selasa malam. Berikut kami tampilkan, ini merupakan pernyataan dari salah satu korban selamat di banjir bandang Garut pada Selasa malam. Sungai Cimanuk, air meluap dari jam 11. Semuanya pada hancur. Roda. Hah? Segini. Iya. Udah ngeliat rumah sekarang? Udah. Kondisi rumah itu cuman tertinggal lumpur doang. Nggak ada yang kesisa. Semuanya hancur. Kalau di sini udah berapa lama? Kalau saya mah dari kemarin. Eliza, ada beberapa tempat pengungsian yang sempat kami datangi tadi. Memang di tempat-tempat pengungsian tersebut memang sudah banyak sekali menerima bantuan seperti makanan, kemudian juga pakaian layak pakai. Memang bantuan ini sebenarnya dipusatkan di Kodim, yang merupakan ini dipusatkan di Kodim semua bantuan dan nanti didistribusikan ke tempat pengungsian yang ada di sini. Memang ada beberapa tempat pengungsian seperti misalnya di Korem 062, kemudian juga di daerah sekitar Rumah Sakit Dr. Slamet sini juga ada, kemudian juga di Cimacan ada beberapa titik. Dan memang hingga saat ini juga kita melihat bahwa banyak pengungsi yang sebelumnya tinggal di pengungsian akhirnya mereka memilih untuk pindah ke rumah saudara mereka. Maka itu jika kita ke pengungsian ini kita melihat bahwa angkanya semakin sedikit semakin hari, karena memang banyak dari keluarga mereka yang sudah melihat di tayangan televisi, kemudian mereka akan menjemput keluarga mereka untuk diungsikan ke rumah sanak saudara mereka. Meskipun sudah ada bantuan seperti baju layak pakai, kemudian makanan, tapi ada beberapa yang perlu perhatian dari para pengungsi ini adalah kebutuhan khusus masih diperlukan, seperti misalnya alat-alat kesehatan kebersihan seperti peralatan mandi begitu menurut para pengungsi, kemudian juga perlengkapan kebersihan, kemudian juga selimut, kemudian juga pakaian bayi, pampers, popok, kemudian juga susu bayi ini juga belum banyak yang memberikan bantuan sejenis khusus seperti itu. Kemudian yang paling penting ini yang menjadi sorotan kita bersama adalah tentunya banyaknya kemudian usia sekolah yang juga menjadi korban, karena memang pada saat kejadian mereka tidak berhasil menyelamatkan buku-buku sekolah maupun dari seragam-seragam sekolah mereka. Eliza, ini juga memerlukan perhatian khusus karena kami pantau tadi ada usia SD, SMP, SMA, mereka yang usia bersekolah, buku-buku, kemudian seragam mereka juga habis terbawa arus beserta dengan rumah mereka.